Aslih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Asli, dimanapun antum berada, kita bersyukur kepada Allah diberikan kesehatan, anugerah ketaatan, kita bisa bertemu lagi di bincang berfaedah kali ini. Masih dalam tema besar kita tentang The Miracle of Quran, bersama guru kita Ustaz Bambang Ridho yang sudah bersama saya di studio ini. Ustaz Bambang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Antum juga sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Ustaz, kita terakhir ngobrolin tentang The Miracle of Quran, kalau tidak salah temanya tentang kiamat. Iya. Tentang apa bahasanya, potret-potret kiamat yang jumlahnya berapa ratus sekian. 100 lebih lah. Yang menariknya itu tidak ada sama sekali pengulangan. Tidak ada pengulangan sama sekali. Gambaran tentang kiamat dan tidak ada sama sekali pengulangan ya. Iya. Masya Allah. Itu menarik sekali karena saya lihat antusias para sahabat Asli juga itu menyambutnya dengan sangat antusias gitu. Terbukti mereka sudah banyak yang menonton itu seputar itu yang sama antum itu kemarin. Terakhir kan bahas kiamat Ustaz. Kalau pembahasan kita pada hari ini tentang apa Ustaz? Kita mau ngobrolin apa Ustaz tentang The Miracle of Quran ini Ustaz? Ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hari ini kita akan kembali mencoba mengkaji sedikit lah gitu ya. Atau mengulik masih berkaitan tentang bagaimana Al-Quran itu memang indah. Iya, terutama dari sisi ungkapannya gitu ya. Jadi ungkapan-ungkapan yang ada dalam Al-Quran atau ya bahasa Arabnya takbir gitu ya, itu memang indah gitu. Jadi yang harus selalu kita ingat bahwa jelas Al-Quran itu kan kitab suci. Dalam arti dia pedoman, petunjuk gitu kan. Sejak sejak pertama gitu ya, ayat-ayat yang kita baca di awal-awal Al-Quran dalam surat Al-Baqarah gitu kan, di 5 ayat pertamanya kan jelas Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi hudan gitu kan, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Jadi memang Al-Quran itu kitab suci, pedoman, petunjuk gitu kan, agar kemudian manusia itu untuk menjalani kehidupan di dunia sebagai kehidupan sementara untuk menuju ke kehidupan yang abadi, akhirat. Artinya tujuan akhirnya adalah akhirat. Itu punya petunjuk lah. Ibarat kata kalau kemudian orang menuju sebuah lokasi, sebuah tempat gitu kan, ya dia harus punya petunjuk lewat jalan mana gitu kan, harus melewati tol mana gitu kan, melewati jalan mana yang justru tidak membahayakan dia. Betul. Menuntun dia sampai ke tempat tujuan dengan selamat kan begitu. Itu pengibaratan Al-Quran kan seperti itu. Betul. Nah, kemudian yang harus kita sadari bahwa Al-Quran adalah petunjuk dan pedoman. Tidak serta-merta kemudian Allah itu menyiapkan Al-Quran atau Al-Quran itu tidak serta-merta kemudian melupakan sisi keindahannya. Meskipun itu petunjuk. Kan begitu. Karena mohon maaf nih Ustaz, karena biasanya pedoman atau petunjuk itu kaku. Nah, kan itu ya. Buku-buku petunjuk. Kalau kita beli gadget gitu kan, beli HP atau beli itu rasanya kaku, resmi banget kan gitu kan. Nah, ini Al-Quran malah enggak. Al-Quran justru enggak kan gitu. Justru Al-Quran memang ya benar-benar lengkap lah gitu. Di bahasanya mungkin ya bisa dikatakan sisi seninya gitu ya, artistiknya itu sangat tinggi. Dan itu yang memang salah satu bagian atau porsi terbesar mukjizat Al-Quran tuh di situ kan. Apalagi kemudian kalau kita membaca dalam Al-Quran kan Allah mengatakan hadza bayanun linnas wa hudan wa rahmatan lil alamin kan gitu.
Al-Quran ini memang terang benderang. Bayan itu kan jelas, keterangan, jelas, terang, jelas, sehingga untuk kemudian bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran, untuk menjadikan pedoman Al-Quran sebagai pedoman hidup, itu memang ya dimudahkan. Laqad yassarnal Qur'an wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, kan gitu kan. Betul. Dan ya sekali lagi ini memang tanggung jawab kita ya sebagai umat Islam, ya bahkan sebagai manusia, untuk bisa menghargai hak-hak Al-Quran. Dalam arti Al-Quran juga punya hak untuk kita penuhi gitu ya. Kita perhatikan, kita memberi perhatian kepada Al-Quran. Kan banyak gitu ya level-levelnya, dalam arti ya dari kita memilikinya, kemudian menjaganya, merawatnya, membacanya, memegangnya, kemudian adab-adabnya gitu kan. Dalam arti sampai kemudian kita bisa mengamalkannya, mengaplikasikannya gitu ya. Termasuk bagaimana kita bisa benar-benar yakin bahwasanya Al-Quran itu memang mukjizat gitu ya. Yang salah satu caranya adalah dengan kita mengetahui sisi-sisi keindahan dalam takbir Al-Quran kan gitu. Nah ini kan memang membutuhkan fokus, dalam arti ya tidak bisa kemudian kita punya Al-Quran, ya kita kemudian bisa benar merasakan mukjizatnya apa ya gitu kan. Memang kan kalau Allah mengatakan gini, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam wa huwa syahid. Bahwa syahid kan gitu kan. Itu jelas saat kemudian manusia ini sudah diberikan perangkat-perangkat oleh Allah, yang ya ada hati, kemudian ada pendengaran, kemudian ada mata dan lain-lain. Ini kan memang tujuannya untuk bisa mengeksplorasi Al-Quran dengan segala macam fasilitas itu kan begitu. Nah, kali ini kita akan mencoba mengulik atau mengkaji sedikit tentang keserasian artistik dalam Al-Quran. Atau dari sisi ungkapan itu, dari sisi ungkapannya, di takbir-takbirnya itu, atau bahasanya agak-agak susah juga sebenarnya, keharmonisan artistik atau seni keserasian atau seni keharmonisan dalam ungkapan-ungkapan Al-Quran. Dalam ini. Nah ini ibaratnya begini Sat ya, biar memudahkan para pemirsa gitu ya. Kita kalau pakai baju gitu ya, kita mengenakan pakaian gitu kan, matching mau matching kan. Kan lucu kalau kemudian celananya apa, warnanya hijau gitu kan lah. Terus atasnya warna apa yang nggak matching gitu kan, nggak enak ngelihatnya gitu kan. Kita dalam milih baju aja kan harus matching gitu kan, terutama ya kalau yang ibu-ibu gitu kan, yang memang benar-benar memperhatikan sisi-sisi matchingnya gitu ya. Itu kan memang menjadi keindahan yang tersendiri gitu ya. Atau kalau Anda boleh simpulkan gini kali Ustaz. Quran memperhatikan sisi keharmonisan, sisi ungkapan itu. Contoh kalau kalimat ini sama ini gitu. Bagaimana Ustaz? Itu nanti kita akan mendapatkan banyak sekali bermacam-macam keharmonisan, keserasian dalam takbir Al-Quran. Itu sangat banyak sekali, dalam arti macam-macamnya banyak, dan contoh-contoh dari setiap macamnya itu sangat banyak sekali. Masya Allah, indah sekali Quran. Lanjut. Nah ini yang kita akan coba memperbanyak contoh-contohnya gitu ya, biar kemudian kita bisa mengetahui apa sih yang dimaksud dengan keserasian atau seni keserasian atau keharmonisan dalam Al-Quran. Nah yang pertama adalah bahwa dalam Al-Quran itu terkadang Allah dalam satu kalimat atau dalam satu ayat gitu ya, sedang membicarakan sebuah tema, Allah itu memang memilih lafaz-lafaz yang mendukung, lafaz-lafaz yang serasi untuk mendukung kelengkapan atau mendukung tema tersebut.
agar tema tersebut bisa dirasakan dengan baik, pesannya bisa sampai dengan baik gitu ya. Maka Allah memilih kata atau memilih diksi-diksi, lafaz-lafaz yang cocok sesuai serasi dengan tema tersebut. Oh, ini maksud dari keharmonisan itu begitu setnya. Salah satunya seperti itu. Contohnya apa? Contohnya dalam surat Al-Anfal ayat 22. Allah berfirman, "Inna syarrad dawabi 'indallahi sum al-bukm alladzina la ya'qilun." Kan ini Allah sedang ingin menyampaikan pesan bahwa di antara manusia itu ada memang manusia yang tidak mau menggunakan perangkat-perangkat yang telah diberikan oleh Allah, gitu ya, yang memang tidak mau menggunakan perangkat-perangkat itu untuk mencerna atau menerima pesan nasihat petunjuk dari Allah gitu kan. Nah, kan kemudian kalau kita berbicara manusia punya akal, punya hati dan punya perangkat-perangkat lain tapi nggak mau ngambil pesan dan nasihat, itu kan ibarat kata kayak orang tuli kayak gitu ya. Kan gitu kan. Lebih dari itu seperti hewan. Kan begitu kan? Hewan kan punya semua nih. Iya. Punya perangkat-perangkat itu ya. Iya. Nah, makanya dalam Al-Qur'an dalam ayat tadi gitu ya, Allah mengatakan inna syarrad dawab. Itu yang pertama tuh, ad-dawab gitu. Dawab itu kan kalau diartikan di sini apa, Sir? Kalau diartikan kan kalau secara secara bahasa gitu ya. Secara harfiah bahasa dia kan artinya adalah apapun yang melata. Apapun yang melata di muka bumi ini gitu, mencakup manusia juga. Betul. Walaupun sebenarnya dia lebih sering digunakan untuk hewan kan gitu. Nah, maka Allah kemudian menggunakan kosakata itu agar tema ini, agar pesan ini benar-benar sampai kepada manusia saat didengarkan. Oh, hati-hati orang yang kemudian tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan pendengarannya, tidak menggunakan perangkat-perangkat yang telah diberikan oleh Allah untuk bisa menerima nasihat, wahyu maksudnya kebenaran, maka dia seperti hewan kan gitu kan, bisa disamakan dengan hewan kan begitu. Masya Allah. Itu serasi gitu, pemilihan ad-dawab gitu kan, dan kemudian ada as-sum al-bukm gitu kan, itu benar-benar ada keserasian, ada harmonisasi dalam ungkapan-ungkapan tersebut sehingga nilai atau pesan yang diungkapkan oleh Allah benar-benar bisa diterima dengan mudah, dengan jelas, dengan terang. Sebenarnya kan bisa aja ya Allah bilang langsung gitu, nggak pakai ungkapan-ungkapan semacam pilihan diksi yang sesuai gitu ya. Sebenarnya orang yang nggak pakai ini kan bisa aja kan. Kan bisa inna syarran nas kan gitu kan. Gitu. Tapi kan Allah menggunakan inna syarrad dawab gitu kan. Itu kan kalau yang kaku tadi kayak buku pedoman-pedoman tadi kalau kita beli gadget itu kan sekaku itu. Dan to the point, nggak pakai apa? Kemana dulu gitu ya. Tidak ada masa kemudian kalau ya di buku pedoman atau buku petunjuk gadget itu kan nggak mungkin kemudian dia pakai puisi kan gitu kan yang dipilih puisinya kan begitu kan. Tapi Quran dia pedoman, dia hujah tapi dia tidak meninggalkan sisi keindahan artistik, sisi keindahan seni. Bahasanya sangat tinggi sekali. Makanya kemudian kan Rasulullah itu kan ketika mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira itu saat bertemu malaikat Jibril itu kan, ya kalau kita baca kisahnya itu kan Rasulullah pulang ke rumahnya gitu ya, ke Bunda Khadijah gitu ya. Itu kan dalam keadaan yang ya katakan kaget, shock kan gitu. Salah satu sebab beliau kaget, shock itu kan bukan hanya kemudian karena bertemu Jibrilnya doang, tapi karena mendengar Quran itu mendengar ungkapan-ungkapan kok beda. yang beda. Rasulullah sebagai orang Arab yang asli, yang paling fasih gitu ya. Ana afsahul Arab kata Rasulullah kan begitu ya, wala fakhr. Aku adalah orang yang paling fasih di antara orang-orang Arab gitu, bukan untuk berbangga-banggaan, tidak, memang ini faktanya seperti itu. Rasulullah benar-benar bisa merasakan, oh ini bukan perkataan manusia ini gitu kan. Ini perkataan apa ya? Berbeda kan begitu kan. Itu yang bikin shock salah satunya kan begitu. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian contoh lain bagaimana Allah
menggunakan apa namanya seni keserasian dalam ungkapan-ungkapan di Al-Quran adalah ada satu pesan, ya lagi-lagi gitu ya. Setiap ada misalnya ada pesan yang ingin ditujukan oleh Allah kepada manusia gitu. Maka Allah akan memilih ada satu kata yang memang benar-benar bisa memberikan suasana, bisa memberikan apa namanya, bisa memberikan rasa yang sesuai dengan kondisi yang ingin kondisi pesan yang ingin disampaikan. Contohnya begini. Dalam surat Taubah ayat 38 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa jika dikatakan kepada kalian pergilah, bergegaslah kalian menuju jihad fi sabilillah, tsaqaltum ilal ard gitu. Kenapa kalian merasa berat gitu kan? Nah, itu bahasa tsaqaltum itu kan emang udah berat diucapkan. Diucapkan berat gitu kan. Berat gitu kan. Kan padahal bisa Allah kemudian menggunakan diksi atau kosakata tsaqaltum kan bisa kan? Itu kan mirip. Betul. Sinonim gitu ya. Tetapi kemudian Allah memilih, artinya pun sama. Artinya pun mirip-mirip sama gitu kan. Tapi kemudian Allah memilih tsaqaltum. Kan ada rasa-rasa beratnya kan begitu kan. Diucapkan berat dan dalam kondisinya memang berat. Nah, kan gitu kan. Kondisi yang sedang dijelaskan oleh Allah, memang ada orang-orang yang kemudian berat untuk berangkat jihad gitu kan, dan kemudian Allah mengatakan menggunakan diksinya seperti itu juga kan gitu. Ini menarik. Diksi aja diperhatikan sekali. Benar, sedetil apapun. Bahkan bisa dikatakan dalam Al-Quran tuh tidak ada bukan hanya satu kalimat atau satu kata, bahkan satu huruf pun itu terkadang kita kan akan menemukan. Iya, kenapa di sini ada, sini hilang kan gitu begitu ya. Misalnya contohnya mungkin paling mudah dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Kenapa mimnya kok ada mat setelahnya begitu? Kalau di surat An-Nas Maliki Yaumiddin, Maliki Nas tidak ada matnya. Itu kan juga sebenarnya ada apa namanya, ada hikmah yang ingin ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam firman Allah, wa inna minkum lamal layubatti'anna. Itu diucapinnya susah ya. Diucapinnya susah, belibet, menunjukkan layubatti'anna itu kan artinya males, lambat gitu kan. Iya. Sehingga saat mengucapkannya pun kan agak-agak lambat juga kita kan. Lamal layubatti'anna kan gitu kan. Enggak cepet-cepet kayak yang ayat atau kalimat lain gitu. Nah, itu dia. Nah, ini salah satu apa namanya bentuk harmonisasi, harmonitas atau keserasian dalam ungkapan-ungkapan Al-Quran. Contoh lain, Ustaz. Ya. Saat Allah berbicara tentang tema kiamat, yang kemarin sempat kita bahas lah gitu ya. Di pertemuan sebelumnya. Allah juga ya tadi ya memilih kata-kata yang memang serasi dengan apa ya namanya hari kiamat itu kan, untuk menggambarkan kondisi hari kiamat kan ya mengerikan gitu ya, mencekam kan begitu. Dalam surat Abasa dan An-Nazi'at, fa idza ja'atis shakhah, fa idza ja'atis qammatul kubra, at-tammah gitu kan. As-shakhah dan at-tammah itu kan benar-benar menunjukkan ada apa ya, ada sesuatu yang mencekam, ada sesuatu yang menakutkan, dan diucapkannya berat. Diucapkannya berat, dan saat kita mendengarkannya itu pun akan terasa memang seakan-akan memang mencekam kan begitu kan. Coba nanti apa namanya para penonton gitu ya, mencoba membaca surat-surat yang apa namanya, contohnya ini ya, fa idza ja'atis shakhah yauma yafirul mar'u dan seterusnya gitu kan, fa idza ja'atil tammatul kubra dan seterusnya. Itu akan terasa bahwa ayat-ayat itu ada kosakata yang memang dipilih oleh Allah secara khusus untuk bisa menggambarkan kondisi kiamat itu, sehingga ya tadi mudah pesannya untuk diambil atau diresapi kan begitu. Nah, bentuk apa namanya, bentuk seni harmonitas atau seni keserasian dalam Al-Quran, dalam ungkapan-ungkapan Al-Quran yang lainnya adalah bagaimana Allah
terkadang dalam beberapa ayat gitu ya, dalam satu tema atau dalam satu ayat mungkin juga bisa Allah akan memberikan dua gambaran yang berbanding. Seperti apa? Contohnya seperti ini. Contohnya dalam surat Al-Fajr. Dalam surat Al-Fajr kan Allah berbicara tentang hari kiamat lah gitu ya. Hari kiamat, kemudian neraka. Bahwasanya neraka itu ya azab bagi orang-orang yang tidak mau beriman kan begitu. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yauma idzim bi jahannam yauma tadzakkarul insanu wa anna lahu dzikran, seterusnya. Nah, ini kan tentang neraka, tentang hari kiamat gitu yang mengerikan gitu. Di ayat yang selanjutnya di surat Al-Fajr juga. Di surat Al-Fajr juga itu kan kemudian Allah memberikan satu pesan tema yang berbanding. Oh, tentang surga di situ. Tentang surga, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kayaknya di beberapa surat begitu, Ustaz. Khususnya di juz 30. Nah, itu dia. Kayaknya di surat, contoh surat apa yang paling pertama itu? An-Naba. An-Naba juga kan Allah berbicara dua perbandingan itu. Tentang neraka dan tentang surga, khususnya di ayat terakhir tuh. Nah, gimana? Innalil muttaqina mafazan sampai akhir tuh. Itu kan memang kemudian ya kalau bahasa kita ya bahwa kita itu bahwa Allah itu selalu memberikan kita peringatan sekaligus ada kabar gembira gitu. Artinya memang kemudian biar kita balance gitu kan. Kita tergerak, termotivasi untuk beramal di waktu yang bersamaan kita pun kemudian khawatir, takut lah ya. Termotivasi untuk meninggalkan hal-hal yang mengundang kita atau membawa kita menjerumuskan kita ke neraka kan begitu kan. Nah, ini menarik juga. Nah, dalam surat Al-Ghasyiyah juga hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah. Ini kan ayat-ayat tentang neraka gitu ya. Bagaimana keadaan atau kondisi orang-orang yang ada di neraka gitu kan. Tidak lama kemudian, artinya beberapa ayat setelahnya atau langsung lah gitu ya. Setelah Allah berbicara tentang keadaan orang-orang di neraka gitu ya. Karena Allah kemudian mengatakan wujuhu yauma idzin na'imah li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah, tentang bagaimana kondisi orang-orang yang masuk surga gitu kan. Bagaimana wajah mereka itu berseri. Di satu surat langsung itu. Di satu surat langsung kan gitu kan. Nah, ini macam yang lain. Macam yang selanjutnya adalah bagaimana Allah itu dalam beberapa ayat gitu ya, artinya dalam sebuah tema, dalam sebuah pesan, Allah terkadang memberikan atau berbicara tentang satu keadaan, sebenarnya dua keadaan manusia, tapi satu keadaan itu sedang real nyata kita saksikan, yang satu lagi mungkin itu masa depan atau masa yang lampau. Tetapi dua keadaan itu saling berkaitan. Berkaitan. Artinya ada keserasian. Contohnya begini, dalam surat An-Nahl ayat 4 Allah mengatakan khalaqal insana min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Kan kalau kita fa idza huwa khasimun mubin gitu. Manusia itu memang karakternya adalah suka membantah kan begitu kan. Khasim. Ada sebuah kebenaran, ada sesuatu yang jelas-jelas benar, tapi manusia itu suka membantah. Karakternya memang seperti itu. Padahal jangan lupa bahwa kan biasanya orang membantah itu kan karena ada kesombongan, karena ada merasa dirinya itu lebih tinggi gitu kan, lebih besar, lebih tahu lah. Nah, jangan lupa padahal dia itu berasal dari apa? Nutfah. Air mani. Air mani, tetes mani kan begitu kan. Betul. Ini kan Allah berbicara tentang ada manusia yang saat ini nyata dia itu suka membantah, padahal dia asalnya dahulu adalah dari tetes mani. Kan ini serasi nih, gitu kan?
sedang menjelaskan manusia itu jangan sebenarnya larangannya sombong. Jangan sombong gitu kan. Karena engkau sebenarnya lemah gitu kan. Padahal larangannya sombong, cuma Al-Qur'an tuh menyampaikan sebegitunya gitu ya. Kan bisa aja kamu jangan sombong, kan bisa. Kamu padahal kamu tuh lemah kan gitu, begitu bisa kan? aja kan. Ini saking indahnya Allah memberikan ungkapan ini ada yang sedang real nyata dengan sesuatu yang lampau tapi memang saling berkaitan. Kan begitu. Contoh yang lain lagi adalah surat Muzammil. Dalam surat Muzammil Allah mengatakan wadharni wal mukadzibina ulin na'mah wa mahilhum qalila inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dza ghussatin wa adaban alima. Yang kita ingin garis bawahi adalah kata-kata ulin ni'mah dan kemudian dza ghussah wa ta'aman dza ghussatin. Kan Allah di sini mengatakan, udah biarkan aku dengan orang-orang yang mendustai kebenaran tersebut, yang mana dahulu mereka di dunia punya banyak kenikmatan. Ulin ni'mah gitu kan. Diberikan banyak kenikmatan. Ya kenikmatan itu kan salah satunya adalah makanan lah gitu kan. Maka kemudian orang-orang yang sudah diberikan nikmat di dunia ini, tapi dia mendustakan kebenaran Allah, nggak mau beriman maksudnya. Nggak mau beriman gitu kan. Maka dia di neraka nanti seperti apa? Dia akan mendapatkan wa ta'aman dza ghussah gitu kan. Makanan yang biasanya kalau kita makan itu kan makanan enak sampai tenggorokan tuh enak dirasakan gitu kan. Sopan banget masuknya. Nah, itu gitu kan. Iya, sopan banget masuk sini. Nah, dza ghussah itu adalah makanan yang nyangkut gitu. Nyangkut nggak bisa masuk gitu. Yang ghussah itu kayak duri gitu. Nah, mungkin seperti itu kan gitu. Buat nyangkut lagi. Itu kan serasi tuh. Ada Allah ada nikmat gitu kan di masa lampau itu, di masa yang sedang real ini kan, nanti di masa yang akan datang di neraka dia akan mendapatkan makanan yang karena ingkarnya itu kan gitu. Ini menarik. Nah, ada contoh lain saja. Ada contoh lain adalah masalah. Nah, Al-Quran itu jelas dia bukan syair. Itu jelas bukan syair. Sebenarnya Al-Quran, ya kalau menurut Sayyid Qutb, beliau mengatakan bahwa tidak perlu kita mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah Al-Quran bukan syair, tapi Al-Quran juga bukan nathar. Al-Quran itu adalah Al-Quran. Menurut beliau tidak perlu begitu. Al-Quran memang nathar, tetapi dia memiliki keindahan, kesenian yang berbeda dengan nathar seperti biasa. Dan dia memiliki keindahan yang lebih di atas syair. Udah sangat berbeda lah, kan begitu kan. Sehingga apa? Sering sekali, ya terutama tadi ya, di juz-juz belakang lah, 29, 30 gitu kan. Memang banyak kemudian ayat-ayat yang memang potongan-potongannya pendek. Kemudian dia memiliki apa bahasanya? Ada irama-irama atau ada rima-rima yang berima yang sesuai kan begitu ya. Kayak surat Al-Ghasyiyah tadi kan. Nah, hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu kan belakangnya tak semua, tamar butoh. Kalau kita bacakan hahaha semuanya kan gitu kan. Nah, contohnya adalah surat An-Najm wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Dan selanjutnya gitu kan, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha gitu kan. Nah, yang menarik adalah ini kan kita banyak temukan lah bahwa ada di belakang-belakangnya itu sama. Nah, yang menarik adalah terkadang Allah itu terutama kita bisa dapatkan nih contohnya di surat Maryam. Di surat Maryam itu kan ada banyak kisah gitu ya. Betul. Ada kisah Nabi Zakaria, kisah Nabi Ibrahim, Maryam juga, Nabi Isa gitu kan. Itu dalam kisah-kisah itu semua rimanya tuh sama. Tetapi nanti ada di tengah-tengah kisah itu atau di akhir-akhir kisah yang kemudian memiliki rima yang berbeda. Akhiran maksudnya. Akhirannya itu berbeda, berubah. Yang mana kalau kita perhatikan saat rima atau akhirannya itu berubah, itu sebenarnya seakan-akan konklusi dari kisah itu. Artinya begini, kalau kita ibarat kata gitu ya, kita punya buku gitu kan, kemudian kita stabiloin lah bahasanya gitu kan. Kan stabilo itu tujuannya untuk menandai kan. Yeah. Oh ini temanya ini nih. Kita kasih awalnya hijau lah gitu.
Saat ada yang berbeda atau konklusinya gitu kan, wah ini karena konklusinya, intisarinya kita kasih oren, serat kan gitu. Contohnya begini, ini menarik. Di awal ayat kan jelas Allah mengatakan kafha ya ain sad dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Semuanya gitu kan. Idna ada rabbahu nidaan khafiyah. Itu terus kan begitu kan. Bahkan sampai ya Yahya khudzil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya, masih begitu. Sampai kisahnya Maryam juga begitu. Kisah Ibrahim juga gitu kan. Ya gitu kan. Tetapi saat kisah Nabi Isa atau kisah ibunda Maryam itu selesai, ya kan? Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya dan seterusnya sampai kemudian sampai di ayat wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Sampai situ berubah setelahnya, Ustaz. Dzalika apa? Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Ya. Belakangan nun tuh. Iya kan? Maka lillahi ayyattakhidha min waladin subhanah idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Langsung nun. Semuanya gitu kan. Wa innallahi rabbi wa rabbakum fa'budu hadza siratum mustaqim. Fakhtalafal ahzabu min bainihim fawailul ladzina kafaru min masyadin yaumin adzim. Mim. Yeah. Kan berubah tuh. Ini seakan-akan baru setelah itu kan lanjut ke apa namanya kisahnya Nabi Ibrahim kalau tidak salah yang kembali lagi ke lagi kan gitu kan. Ya abati inni akhafu in ayyamassaka adzabun minar rahmat fatakun lisyaitani waliya. Gitu terus kan. Semuanya kayak gitu. Nah, ini yang saat ini yang kemudian saat dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun kan berubah tuh. Saat berubah itu kan memang ceritanya sudah selesai. Sebagai pembeda ya. Ini udah selesai. Ini konklusinya gitu kan bahwa okay. Itu adalah Isa yang memang sebagai sebuah kebenaran yang tidak ada keraguan di situ kan gitu kan. Betul. Makanya lillahi ayyattakhidha itu kan menarik gitu kan, indah gitu. Itu saat dulu sampai karena awal-awal surat Maryam nih, ini pengalaman pribadi saya ya. Sampai kayak di awal-awal tuh kayak ngerasa kayaknya belakangnya semuanya bakal ya semua nih. Nah, itu ya. Di awal lu gitu. Tapi tidak, lu tiba-tiba balik lagi. Nah, ya, tapi saya belum sampai sedalam Said Qutb sih. Nah, Maryam mentadaburi gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau kemudian dipahami oleh para penghafal Al-Quran gitu ya, ini kan sangat membantu sebenarnya gitu kan. Terkadang kita saat menghafal Al-Quran itu kan mau tahu ini sampai ayat berapa sih cerita tentang ini gitu kan untuk menjadi pengingat gitu ya. Oh ini akan ganti nih setelahnya nih. Oh berarti, nah ini kan kalau kemudian kita menemukan ada rumus-rumusnya gini gitu ya, ini kan menarik gitu ya. Membantu menguatkan hafalan, membantu ya saat murojaah, saat apa kan itu sangat indah sekali. Nah ini adalah contoh-contoh yang ya masih sedikit lah. Masya Allah. Dan yang menarik memang kalau kemudian kalau urusan makna-makna yang serasi dengan ungkapan-ungkapannya, wah ini akan menarik lagi. Tapi ya insya Allah kita akan bahas di kemudian pertemuan yang akan datang. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz Bambang Ridha nih. Ya, memang gitu ya Ustaz, kalau Quran itu benar-benar dibacanya mendalam itu beda rasanya Ustaz. Benar. Karena Anda sepakat bahwa atau Anda setuju ada yang mengatakan Quran itu seperti teman dekat. Kalau orang baru kenal Quran atau ibaratnya gini, orang baru kenal sama orang lain, nggak mungkin kan cerita-cerita rahasia dia diceritain semua, ya kan? Ya lu kan baru dekat, iya kan? Ini siapa, Fulan siapa? Tapi kalau Fulan berteman dengannya sekian lama, sekian tahun, pasti akan dia menceritakan hal-hal dalam dirinya, gitu kan? Mungkin layaknya Quran begitu, Ustaz. Karena sering interaksi, dia akan memberikan rahasia-rahasianya. Benar. Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz Bambang. Ini teman-teman bicara tentang Quran memang sebentar lagi apalagi Ramadan Ustaz. Nah, itu kesempatan banget ya untuk kita bisa memaksimalkan interaksi kita dengan Al-Quran kita. Ya pelan-pelan lah teman-teman baca artinya. Kemudian kalau ada
buku-buku tafsir yang sudah diterjemahkan bisalah dibaca juga untuk supaya kita naik level dari yang sekedar membaca, tapi kita juga memaknai kandungan-kandungan yang ada dalam Al-Quran. Sekali lagi jazakumullah khairan Ustaz atas sharingnya. Teman-teman sahabat Taslim, insyaallah cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan pembahasan kita insyaallah di pertemuan yang akan datang, masih dalam The Miracle of Al-Quranul Karim bersama Ustaz kita Bambang Ridho. Ana Abdul Khair Ahmad undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.